Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Dian, mohon izin selaku guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 13 Buru. Jadi Bu, di sini saya dari guru penggerak akan melaksanakan aksi nyata saya terkait dengan observasi rekan sejawat atau melakukan supervisi pembelajaran di dalam kelas. Jadi di sini saya akan supervisi Ibu, namun sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan modul yang Ibu buat atau persiapan observasi yang Ibu buat. Jadi untuk pertanyaan pertama, CP apa yang akan Ibu sajikan dalam proses pembelajaran kali ini? Oke, CP yang saya akan sajikan dalam proses pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu memahami proses identifikasi perubahan wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas, serta sifat dan karakteristik zat. Baik, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran CP ini? Apakah alasan Ibu dalam memilih metode? Oke, jadi saya menggunakan metode discovery learning karena model pembelajaran ini dapat mendorong siswa untuk lebih aktif mencari jawaban dan solusi. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, alat dan bahan atau sumber belajar apakah yang Ibu siapkan? Jelaskan alasannya. Oke, jadi saya menggunakan buku mata pelajaran, terus saya menggunakan video YouTube, saya juga menggunakan laptop LCD serta speaker pengeras suara. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, coba Ibu jelaskan tahapan pembelajaran apa saja yang akan Ibu sajikan. Jadi tahapan-tahapannya seperti apa di dalam kelas? Jadi salah satunya itu diskusi, terus presentasi. Nah, diskusinya itu nanti saya akan bagikan LKPD buat mereka, di mana ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawabkan dalam LKPD. Terus nanti diadakan presentasi. Ya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, persiapan tertulis apa saja yang Ibu telah buat? Jadi saya mempersiapkan modul tentunya untuk sebagai langkah-langkah saya dalam mengajar di kelas. Berarti berupa modul. Oke, selanjutnya materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan pemikiran Ibu? Jika ada, kira-kira materi apa dan jelaskan alasannya. Oke, sejauh ini materi yang menurut saya sulit untuk siswa itu adalah materi yang berbasis hitungan ya, karena mereka menganggap bahwa belajar IPA itu sulit karena berkaitan dengan rumus dan juga angka. Salah satu contohnya mungkin seperti usaha, energi, dan pesawat sederhana, karena materi itu berkaitan dengan angka dan rumus. Ya, baik, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan harapan saudara? Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, apa harapan saudara untuk siswa-siswa tersebut? Oke, jadi harapan saya itu siswa lebih aktif, siswa lebih kompak lagi dalam berdiskusi, dan siswa lebih termotivasi lagi untuk belajar. Baik. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran? Perhatian khusus. Jadi mungkin keaktifan siswa ya, karena dalam pembelajaran itu kalau misalnya siswa pasif itu agak sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi yang perlu saya perhatikan sekali itu keaktifan siswa dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Ya, baik, Bu. Mungkin itu saja pertanyaan terakhir dari observasi ini. Setelah ini mungkin Ibu bisa melanjutkan untuk kegiatan proses pembelajaran, nanti akan disupervisi oleh saya. Semoga apa yang Ibu harapkan dan apa yang Ibu ingin tingkatkan pada siswa tersebut bisa berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di modul. Ya, terima kasih. Silakan mungkin bisa melanjutkan ke kelas. Ya, Okay. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Dian, sangat luar biasa. Tadi saya sudah melakukan supervisi di kelas dengan Ibu. Saya sudah melihat bagaimana Ibu menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan modul-modul yang telah Ibu buat. Jadi langkah selanjutnya yang saya akan lakukan yakni pasca observasi. Jadi di sini saya akan mengajukan juga beberapa pertanyaan terkait penerapan yang telah Ibu lakukan. Mohon izin Ibu, saya akan melakukan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran? Jadi setelah saya menyajikan pembelajaran ini, saya melihat siswa sangat aktif dalam berdiskusi, di mana siswa yang lebih memahami, lebih cepat paham, dan membantu teman-temannya yang dalam arti lambat untuk memahami materi. Dan juga saya melihat keaktifan siswa dalam presentasi, di mana di situ ada proses tanya jawab antara siswa yang presentasi dengan kelompok yang lain. Ya, baik, sangat luar biasa ya Bu ya. Kemudian memang tadi sudah saya lihat di dalam kelas setelah observasi itu, setelah observasi saya sudah melihat bahwa proses pembelajaran memang ada terjadi keaktifan. Oke, untuk selanjutnya, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan di modul yang kedua? Ya, alhamdulillah ya, sudah sangat sesuai dengan modul yang saya buat. Langkah-langkahnya juga, keaktifan yang saya harapkan pada modul yang saya buat ini juga tercapai. Akhirnya dengan pembelajaran yang saya lakukan tadi dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang saya buat. Oke, pertanyaan selanjutnya, dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Ya, saya sangat merasa puas dengan keaktifan siswa. Saya juga merasa puas dengan keaktifan siswa dalam berdiskusi. Saya juga merasa puas dengan keaktifan siswa dalam melakukan presentasi di depan dan tanya jawab, sehingga muncul pemahaman-pemahaman yang memang mereka dapatkan dari LKPD atau pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang saya berikan kepada mereka. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika ada, kira-kira apa permasalahannya? Sejauh yang tadi saya lakukan pembelajaran di kelas, saya rasa tidak ada siswa yang mengalami kesulitan. Alhamdulillah, siswa sudah cukup sangat paham dan akhirnya mereka sangat aktif ya. Gitu. Memang tadi setelah saya mengobservasi ya di dalam kelas itu memang siswa itu terlihat lebih aktif dan ada timbal balik di sana. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa yang menjadi kesulitan Ibu dalam proses pembelajaran tadi? Kesulitan, saya rasa tidak ada kesulitan ya. Alhamdulillah pembelajaran tadi berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan. Iya, baik. Mungkin setelah dari tadi yang kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian melakukan supervisi, kemudian pasca observasi, dari sekian pertanyaan maupun yang Ibu lakukan itu, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan pada proses pembelajaran? Oke, jadi tindak lanjutnya mungkin saya akan memperbaiki modul agar yang tadinya siswa aktif lebih aktif lagi. Mungkin saya akan memperbaiki media pembelajaran agar lebih menarik lagi untuk siswa. Ya, sangat Ibu. Saya harap setelah dari kegiatan ini, depannya Ibu menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan ada beberapa proyek yang sudah saya cantumkan dengan Ibu, dan terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.